Adik-adik, aku adalah pohon mangga yang besar. Aku punya tubuh yang kuat, daun-daun yang banyak, dan juga aku selalu berbuah pada musimnya. Di sebelah kiriku ini ada ranting yang kuat juga. Dan di sebelah kananku ada ranting yang baru saja tumbuh. Hai, aku ranting kiri dan aku sudah cukup besar. Sebentar lagi aku akan berbuah seperti ranting-ranting yang ada di atas. Aku ranting kanan, aku baru saja tumbuh. Tapi aku akan menjadi besar dan berbuah seperti ranting-ranting yang lain. Wah, udaranya segar sekali. Gimana kalau kita bermain? Boleh, tapi kita berdoa dulu ya. Adik-adik di rumah bisa ikuti doa kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sekarang kami akan mulai ibadah. Kiranya Engkau berkati kami dari awal hingga akhir ibadah hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Ayo kita bermain menggunakan ranting-ranting kita. Oh, aku punya ide. Jadi kalian harus mengangkat ranting-ranting kalian pada saat hitungan ketiga. Dan aku akan menghitung dengan menggunakan urutan huruf alfabet. Kemudian kalian harus menyebutkan nama hewan yang dimulai dengan huruf tersebut. Apakah kalian mengerti? Belum mengerti. Kita tidak mengerti. Nggak apa-apa deh, kita coba saja ya. Pada hitungan ketiga, kalian mengangkat ranting-ranting kalian. 1, 2, 3. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. K, sebutkan nama hewan yang berinisial huruf K. Kucing. Kambing. Nah, benar sekali. Adik-adik di rumah bagaimana? Udah mengerti kan? Kamu udah mengerti kan? Ya, sudah. Oke, kalau begitu kita mulai ya. Pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. S. Hewan apakah yang dimulai dengan huruf S? Semut. Benar sekali. Siput. Nah, kalau adik-adik di rumah jawab apa? Oke ya, kita mulai lagi yuk. Pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Huruf A. Hewan apa ya yang dimulai dengan huruf A? Anoa. Anoa, benar sekali. Ayam. Nah, oke deh. Sekarang kita main yang terakhir kalinya. Pada hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. A, B, C, D, E, F, G, H. H. Hewan apa yang dimulai dengan huruf H? Aku nggak tahu. Ini cukup sulit. Banyak loh hewan yang dimulai dengan huruf H. Adik-adik di rumah tahu nggak jawabannya? Sama-sama ya. Pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Harimau. Oh, harimau. Iya. Sekarang mari kita bergoyang untuk menari dan memuji Tuhan. Semuanya bisa bangkit berdiri. Kita mau bergoyang-goyang untuk Tuhan. Yeay. Haleluya. Adik-adik semuanya bisa bangkit berdiri. Kita mau sama-sama berikan yang terbaik buat Tuhan. Ikuti gerakannya sama-sama ya. Tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri melebihi segala yang terbaik dalam-Ku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Sama-sama bawa. Hidupku bawa kepadamu, sebagai persembahan, timbalah pujian dari hatiku.
Semuanya ikuti gerakan kita ya. Yang ada di rumah, dimanapun kalian berada, ikuti sama-sama, siap? Putar ke sini dan putar ke sini. Let's go. Dua-duanya. Kuberi yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Ya hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik. Semuanya bertepuk tangan seperti ini. Here we go. Sama-sama sorakan haleluya. Are you ready to praise Jesus? Come on, clap your hands. We jump together. 1, 2, 3, let's go. Hey. Sing. Na 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 na. Every move I make, I'm making you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Yeah. Every step I take In you, you are my way, Jesus. every breath I take, I breathe in you. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 na. I make, I'm making you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Yeah. Every step I take in you. You are my way, Jesus. every breath I take, I breathe in you. Yeah. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. oh my God, this love, This love, how can it be? Na 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 na. Come on, you sing. Na na. na 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 na. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 na. One more time, one more time. Na 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 na. Come on, give him a shout of praise. Mari semuanya kasih sorak-sorai buat Tuhan, come on. Semuanya siap memuji Tuhan, amin. Semuanya bertepuk tangan di kepala bersama-sama. Sirnalah segala
segala kegelapan. Kala kau hadir di jiwaku, terpaku ku dibuatmu. Hey, belenggu tak dipatahkan oleh kuasa salibmu. Pisahkan ku dari dunia ini. Semuanya bisa angkat tangannya tinggi-tinggi, katakan. Kaulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Kaulah Tuhan yang hidup, hidupku di tanganmu. Aku bebas dalam-Mu. Jiwa ragaku kan menari bagi-Mu. Jiwa ragaku kan menari bagi-Mu. Semuanya bertepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Katakan, Kaulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Kaulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Amin. Kaulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Kaulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Come on. Aku bebas dalam-Mu. Hey. Jiwa ragaku kan menari bagi-Mu. Jiwa ragaku kan menari bagi-Mu. Kasih sorak-sorai buat Tuhan. Hei, aku mau melihat-lihat pohon di sebelah sana. Apakah kamu mau ikut? Ranting kiri, jangan pergi. Ranting harus terus melekat pada pohonnya supaya bisa tetap hidup dan mendapatkan makanan. Tapi aku bosan. Harus selalu mendapatkan makanan dari pohon ini. Aku juga bisa mencari makanan aku sendiri. Tapi ranting kiri, kamu akan kering dan layu jika kamu tidak melekat pada aku. Iya, lihat itu daunmu sudah mulai rontok dan sedikit. Sedangkan daunku bertambah semakin banyak. Ah, tidak apa-apa. Aku cukup kuat dan sehat untuk mencari makananku sendiri. Oke, bye-bye. Aku jadi ingat ayat di Alkitab yang berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal di dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Dari Yohanes 15 ayat 4. Iya, ranting tidak bisa berbuat apa-apa jika tidak melekat pada pohonnya. Jadi adik-adik di rumah jangan lupa untuk terus melekat dan dekat dengan Tuhan supaya kalian bisa bertumbuh. Ikuti aku ya. Aku senang dekat dengan Tuhan. Sekali lagi. Aku senang dekat dengan Tuhan. We come into the presence of God, the mighty one, the highest one, the one that we adore. Jesus, there is no better moment like this. Everybody sing. There is no better moment than within His presence. Seek His face and listen to His voice. I want to walk away
the clamor of the world, and dwell in His house all the days of my life. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face, worship in His holiness, till less of me and more of Him. There is no better moment than within His presence. Seek His face and listen to His voice. I want to walk away from the clamor of the world, dwell in His house all the days of my life. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face, worship in His holiness, still less of me and more of Him. We want to see Your face to face. Let's worship the one and only, the highest, the mighty one is here in the presence of God. We love to be here. We love to be here. Your presence, oh Lord, Your presence is what we need, is what we long for. Jesus, oh Jesus. Everybody close your eyes and turn your heart to the mighty God that we worship today. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face, worship in His holiness, till less of me and more of Him. We want to see You. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face. We worship
Shalom adik-adik Super Trooper. Ya, senang kakak itu berjumpa lagi hari ini dengan kalian. Ya, ayo kita mau dengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Oke? Ayo tutup mata kalian. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk firman-Mu Tuhan. Tolong kami mau buka hati kami, Tuhan, untuk setiap kebenaran firman-Mu, supaya kami mengerti Tuhan. Berkati kami dengan firman-Mu hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, oke. Hari ini kakak pakai sesuatu yang baru. Ya, setiap minggu kakak khotbah, kakak usahakan kakak pakai sesuatu yang baru. Ya, hari ini kakak pakai topi anggur. Yes. Gimana? Bagus tidak? Keren kan? Ya. Ngomong-ngomong soal anggur, nah kita buka Alkitab kita ya, di Yohanes pasal 15. Nah, ayo, adik-adik ambil Alkitabnya, Yohanes pasal 15. Perikopnya berkata, pokok anggur yang benar. Ya, hari ini kita ngomong tentang pokok anggur yang benar. Tadi kalau kalian lihat di awal-awal, kakak-kakak yang peragakan drama, ya, kakak-kakak ceritanya tentang apa tadi? Tentang pohon dan ranting-ranting. Nah, yuk kita buka Yohanes 15 ayat 4. Ya, langsung ke ayat 4. Sudah semua? 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku ini adalah Tuhan Yesus ya. Dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya, firman Tuhan bilang kita harus tinggal di mana? Ya, tinggal di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kita. Kalau kita melakukannya, kita pasti akan berbuah. Berbuah apa, Kak? Berbuah melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, kalau kita itu sayang sama Tuhan Yesus, pasti apa? Pasti mau. Aku, Kak, mau menyenangkan hati Tuhan. Aku cinta Tuhan, berarti aku melakukan perbuatan yang menyukakan hati Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, seperti cerita di Alkitab, ya, ada 2 orang bersaudari. Ya, bersaudari berarti perempuan. 2 orang bersaudari ini tinggal di sebuah kota. Yuk kita buka Alkitabnya lagi ya. Di Lukas. Nah, kali ini Lukas. Kita mau baca Alkitabnya sama-sama. Ya, hari ini kita baca Alkitab agak banyak ayatnya. Oke, sudah? Lukas pasal 10. Tentang Maria dan Marta. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Adik-adik sudah siap? Kita baca sama-sama ya. Ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat dengan kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Maria sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku, kata Marta gitu. Tetapi Tuhan Yesus menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu, dan Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ya, apa itu? Satu hal yang paling perlu itu. Tinggal di dalam Tuhan Yesus. Maksudnya apa? Maria memilih untuk duduk
dekat kaki Tuhan dan apa? Mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan, perkataan firman Tuhan. Maria lebih memilih mendengarkan firman Tuhan. Iya, itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Supaya apa? Kita tinggal dekat dengan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus bilang, Marta, kamu seharusnya gak perlu sesibuk itu, ya kan? Mungkin waktu Tuhan Yesus datang ke rumahnya, dia sudah di depannya rumah Tuhan Yesus. Dan murid-murid silakan, yuk. Diantar gitu masuk, ya kan? Tuan rumah yang bagus, ya kan? Tuan rumahnya bagus gitu, disambut, ayo masuk. Ini silakan duduk. Habis duduk, terus Marta tanya lagi, Tuhan Yesus mau makan apa? Mau minum apa? Oh, langsung diambil, ambil. Masak gitu. Ya, terus sudah makan, minum, kurang apa lagi? Oh ya, ada aku buatin donat ya. Oh ya, buat lagi. Itu yang Marta lakukan. Tapi apakah itu yang menyenangkan hati Tuhan? Itu memang baik, tapi tidak semua yang baik itu yang menyenangkan hati Tuhan loh. Ya, karena Tuhan bilang, Marta, kamu khawatir akan banyak hal. Lebih baik apa? Seperti Maria, duduk dulu dan dengarkan aku. Itu Tuhan ingin setiap kita itu tinggal di dalamnya. Tinggal di dalam pokok anggur. Ya, kayak tadi dicerita tadi. Kalau ranting-ranting itu tidak tinggal pada pohonnya, bisa nggak ranting-ranting itu berbuah? Nggak bisa. Adik-adik pernah lihat nggak kalau ada orang habis potong pohon itu ya, potong dahannya, terus dibiarin rantingnya tergeletak gitu, dalam hitungan 1 hari, 2 hari, ranting-ranting itu akan apa? Layu, habis itu kering, terus melotol semua kan? Bisa nggak dari ranting itu bisa berbuah? Bisa nggak tiba-tiba ranting itu jadi hijau lagi? Nggak bisa. Kenapa? Karena ranting atau dahan itu tidak nempel, tidak tinggal pada batang pohonnya. Begitu pula kita juga harus menempel, kita harus tinggal di batang pohonnya. Siapa batang pohon itu? Siapa pokok anggur itu? Tuhan Yesus. Ya, adik-adik di rumah, ayo hari-hari ini kita juga harus banyak-banyak dekat sama Tuhan, tinggal sama Tuhan, ya, deket-deket sama Tuhan. Ya apa caranya, Kak? Nomor satu adalah apa tadi? Mendengarkan firman Tuhan. Ya, mendengarkan firman Tuhan melalui apa? Kalian punya Alkitab di rumah, baca. Banyak-banyak baca Alkitab. Ketika kita tuh banyak baca Alkitab, bahkan mungkin kalau terlalu banyak pun nggak apa-apa terlalu banyak baca Alkitab. Kalau kita terlalu banyak makan, apa efeknya? Jadi gemuk, gitu kan? Terus cepat lelah gitu. Tapi kalau kita tuh baca Alkitab, nggak pernah ada efek jeleknya, efek negatifnya tidak ada. Jadi apa? Adik-adik baca Alkitab. Baca, ya. Jangan lelah sampai kamu, oh ya capek aku sudah baca kemarin. Harus setiap hari. Ya, meskipun kalian bacanya banyak gitu. Hari pertama kalian baca 10 pasal. Hari kedua ya sudah. Karena tadi hari pertama kan sudah, Kak, itu cukup untuk 10 hari, Kak. Gak bisa gitu, ya kan? Ketika kita tuh makan firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, meskipun banyak, tetap harus dilakukan apa? Setiap hari. Ya, setiap hari kalian baca. Mungkin nggak usah banyak-banyak, 1 pasal boleh, atau 10 ayat juga boleh. Yang penting apa? Kalian makan. Nutrisi itu masuk dalam tubuh kalian, dalam hidup kalian, dalam manusia rohani kalian. Supaya apa? Supaya kalian bisa bertumbuh. Ketika ranting itu lepas dari, kan, kalau ranting itu lepas dari batang pohonnya, ranting itu tidak dapat nutrisi dari apa? Dari batang pohon. Karena apa? Batang pohon itu yang menyerap nutrisi, ya, terus ke batangnya jadi berdaun-daun, habis itu berbuah. Ketika ini terpotong 1 hari aja, dia pasti mati. Ya, begitu juga dengan kita. Ketika kita itu
membaca Alkitab, kita mau hidup dari firman Tuhan. Nutrisi kita itu firman Tuhan, makanan kita itu firman Tuhan. Ya, kalau makanan rohani kita itu nggak kita makan, kita jadi lemes. Kita tidak bisa hidup jadi anak Tuhan yang bersuka cita. Mungkin kita itu kalau kita nggak baca Alkitab, kita itu bisa salah, bisa marah, suka iri, suka benci. Nah, ketika kita itu baca Alkitab kita dengarkan firman Tuhan, hidup kita itu jadi lebih baik. Kalian bisa dituntun oleh firman Tuhan. Kalian tahu, oh ya jangan marah. Kalaupun kamu marah, cepat-cepat diberesin. Gitu, nggak sampai berlarut-larut, ya kan? Firman Tuhan ini mengajar banyak tentang kita. Makanan firman Tuhan ini adalah makanan utama kita. Jangan pernah lewatkan untuk baca firman Tuhan setiap hari. Selalu sediakan waktu untuk baca firman Tuhan. Kalau perlu apa? Waktu-waktu yang terbaik kita pakai untuk baca firman. Jangan setiap hari kita cuma apa? Main game. Bangun tidur, game. Mau tidur, makan, main game. Main game terus. Enggak, ini loh, baca firman Tuhan. Kalau perlu apa? Bangun tidur, baca Alkitab. Ya, sebelum ibadah online, baca Alkitab dulu juga boleh. Atau sebelum sekolah online, baca Alkitab dulu boleh. Waktu makan, ya makan aja ya. Habis makan, baru kamu baca Alkitab lagi, boleh. Sebelum tidur, baca Alkitab lagi, boleh banget. Banyak-banyak baca firman Tuhan, itu nggak akan membuat kita jadi tidak ada efek negatifnya. Ya, adik-adik Super Trooper, baca firman Tuhan setiap hari. Terus yang kedua, apa yang kedua? Yang kedua, supaya kita dekat dengan Tuhan, selalu dengarkan sama Tuhan. Kalian harus berdoa. Ya, adik-adik suka berdoa? Suka nggak? Bangun tidur berdoa. Kalau dulu mau berangkat sekolah berdoa Kak. Sebelum makan berdoa. Habis itu mau tidur berdoa lagi. Bangun tidur berdoa lagi. Ya, yang dimaksud bukan cuma itu memang suka berdoa, oke. Berdoa yang lain, berdoa ya apa Kak? Kamu punya waktu-waktu tertentu untuk kamu itu ngomong sama Tuhan secara pribadi. Tidak ada orang lain di situ. Kalau firman Tuhan bilang, kalau kamu mau berdoa, masuk dalam kamarmu. Tutup pintunya terus kamu sendirian kalau bisa. Terus kamu berdoa, Tuhan Yesus, aku mengalami ini Tuhan hari ini. Atau kalian kalau mengalami masalah atau sedang sedih, kalian boleh datang sama Tuhan. Begitu juga ketika kamu bersuka cita, kamu juga bisa bilang, thank you Tuhan, hari ini aku diberkati sesuatu hari ini. Terima kasih Tuhan. Kamu bisa ngomong banyak hal sama Tuhan ketika kamu berdoa. Ya, bangun kehidupan doa kita setiap hari. Selain tadi apa? Yang pertama, baca firman Tuhan, baca Alkitab. Kedua adalah berdoa. Dan yang ketiga, kalian tahu? Ya pasti tahulah, anak Super Trooper pinter-pinter ya kan. Yang ketiga pasti memuji dan menyembah Tuhan. Biar puji-pujian dan penyembahan Tuhan itu selalu keluar dari mulut kita. Dari hati kita itu selalu ada nyanyian, pujian untuk Tuhan. Ya, jadi tapi bukan sekedar nyanyi loh ya. Tapi kita benar-benar persembahkan setiap perkataan kita itu sungguh-sungguh. Dan hati kita itu ikut dalam nyanyian kita. Ya, kalau kita sudah melakukannya, kita sudah baca firman Tuhan, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Kalian adik-adik tahu, kalau itu dirangkum jadi satu di dalam sebuah waktu, itu yang namanya adalah saat teduh. Yes, ya itu namanya saat teduh. Jadi apa? Kalian bisa sediakan waktu khusus ya untuk kalian berdoa, terus kemudian baca firman. Kalian bisa nyanyi, memuji Tuhan, menyembah Dia. Ya, itu kita perlu sediakan waktu-waktu itu. Supaya apa? Supaya kita itu tetap tinggal. Kita itu tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan itu tinggal di dalam hidup kita. Ya, adik-adik, jadilah seperti pohon. Itu tadi. Yang ranting-rantingnya selalu melekat. Ranting sebelah kanan melekat, ranting sebelah kiri melekat. Apa yang terjadi ketika dia melekat sama Tuhan?
sebagai batangnya. Mereka akan tumbuh dan berbuah-buah. Dan itu yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, ketika kamu sudah mendengar firman Tuhan, kamu sudah mendengar kata-kata Tuhan Yesus dalam hidupmu. Ketika kamu melakukan sesuatu itu menyenangkan hati Tuhan. Ya, bukan sekedar kamu sibuk belajar, sibuk apapun. Ya, pilih satu hal yang penting, satu hal yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu apa? Tinggal di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tinggal di dalam hidupmu. Satu ayat lagi terakhir ya, Mazmur. Kita buka Mazmur. Ini. Mazmur 84. Ya. Mazmur 84 ayat 11. Ayat ini, ya kan, kitab ini salah satunya ditulis oleh Raja Daud. Tahu kan Daud? Ya, Raja Daud yang suka memuji dan menyembah itu. Nah, betul. Nah, kita baca ya. 1, 2, 3. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Daud tuh bilang, lebih baik satu hari. Itu apa? Ketika kamu tuh masuk dalam hadirat Tuhan. Ketika kamu itu bersaat teduh. Ketika kamu baca firman Tuhan. Ketika kamu berdoa. Ketika kamu memuji dan menyembah Tuhan. Itu jauh lebih berharga. Jauh lebih penting daripada 1000 hari di mana-mana. Keliling kemana-mana gitu. Meskipun kamu jalan ke tamasya 1000 hari. Atau keliling dunia sekalipun. Lebih baik apa? Lebih baik tinggal di dalam hadirat Tuhan. Tinggal dalam firman-Nya. Berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Itu jauh lebih penting dan menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik mau ya? Jadi seperti apa? Ranting yang tinggal menempel pada pokok anggurnya. Ranting-ranting yang tinggal menempel pada batang pohonnya. Ya, oke. Yuk, sekarang kita tutup Alkitabnya. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Ya. Ayo kita nyanyi lagu ini. I love you, Jesus. I grow up knowing you. Knowing dari mana? Gimana kita itu tahu tentang Tuhan? Dari Alkitab. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget. I grow up loving you. Semuanya dimulai dari mana? Dari pengenalan akan Tuhan. Ketika kita kenal sama Tuhan melalui firman-Nya, ketika kita tuh berdoa, ya. Ayo kita nyanyikan lagi. Alkitabnya boleh adik-adik taruh di dada kalian gini sambil nyanyi. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget. I grow up loving you. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget. I grow up loving you. Ya, adik-adik mengasihi Tuhan. Betul nggak? Ya, ayo mulai hari ini baca
Alkitabnya masing-masing ya. Dengarkan firman Tuhan setiap hari. Jangan lupa ikut ibadah online tiap minggu. Jangan sampai ketinggalan satu pun. Terus apa? Ada lagi Kak, ikut meet up. Ya kan kita juga ada meet up loh. Kalian bisa ikut. Ya, kalian kalau mau, kalian bisa daftar di call centernya Eagle Kids. Oke? Terus apa lagi Kak? Berdoa dan membaca firman, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Komplit. Ya, ayo kalian sekarang ikuti gerakan kakak ya. Aku senang dekat dengan Tuhan. Sekali lagi. Aku senang dekat dengan Tuhan. Lagi, lebih semangat lagi. Aku senang dekat. Dekatnya sambil goyang-goyang gini. Dengan Tuhan. Yuk adik-adik sekarang angkat tanganmu. Ya, angkat tanganmu semua. Tuhan Yesus, Tuhan lihat setiap anak-anak ini Tuhan. Adik-adik kami di rumah. Setiap mereka ini Tuhan. Mereka adalah anak-anak yang mencintai Tuhan. Tuhan Yesus, tolong setiap mereka Tuhan. Biar Roh Kudus juga mengingatkan setiap anak-anak ini Tuhan. Adik-adik kami selalu cinta sama firman Tuhan. Supaya mereka boleh tinggal di dalam-Mu Tuhan Yesus. Supaya mereka itu bisa tumbuh, bisa berbuah-buah. Bisa jadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, biar setiap hari Tuhan, ya adik-adik ini punya komitmen Tuhan. Mereka rajin untuk membaca firman, mereka suka sekali berdoa dan memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, adik-adik, terimalah berkat dari Tuhan Yesus yang mengasihi kamu, yang mencintai kamu setiap waktu, setiap detik. Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Tuhan sayang sama kalian. Tuhan cinta sama kalian. Ya, terimalah berkat penyertaannya. Setiap hari Tuhan selalu menyertai hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah anak-anak yang cinta Tuhan senantiasa. Mengasihi orang tuamu. Sayang sama saudara-saudaramu. Sama teman-temanmu. Terlebih lagi apa? Adik-adik yang cinta firman-Mu Tuhan. Terimalah berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sudah jam 5. Wah, sudah saatnya nih waktuku untuk bertemu sama Tuhan. Ups, ada adik-adik. Ditunggu adik-adik nih. Hai. Hari ini kita akan sama-sama membuat activity jam tangan. Hari ini Kak Monik pakai jam tangan nih. Supaya Kak Monik ingat kalau jam 5 pagi Kak Monik harus bangun dan berdoa, menyembah, baca Alkitab setiap hari. So, adik-adik di rumah juga ya, kita akan sama-sama membuat jam tangan pada hari ini. Dan sebelum itu kita siapkan alat-alat yang diperlukan. Oke, yang pertama yang perlu kita siapkan adalah kertas. Di sini Kak Monik pakai kertas yang berwarna. Ya, ada kuning, ada biru. It's okay kalau kalian kok nggak punya mau warna putih, ya juga nggak apa-apa, nggak masalah. Lalu di sini Kak Monik juga siapkan penggaris. Ya, penggarisnya nggak harus panjang ini, mau pendek, it's okay. Lalu juga disiapkan gunting. Ya, lalu spidol atau ballpoint atau pensil untuk kita nanti menggambar. Ya, lalu kalau ada yang mau pakai pensil disiapkan juga penghapus juga boleh untuk koreksi gitu ya. Lalu Kak Moni juga siapkan lem. Mau pakai double tip, it's okay. Mau pakai isolasi, no problem ya. Lalu ini Kak Monik punya alat bantu untuk membuat lingkaran seperti ini.
Kak Monik pakai apa ini? Gelas plastik atau gelas kertas ya. Tapi kalau tangannya kakak kan besar, kalau mau pakai tutup botol is okay. Apapun yang berbentuk lingkaran juga boleh dipakai ya. Lalu kita juga membutuhkan pensil warna atau crayon atau anything, bisa dibawa juga untuk nanti kita dekor di jam tangan kita. Oke? Are you ready? Oke. So, yang pertama yang kita lakukan adalah Kak Monik akan bikin talinya dulu. Nah, Kak Monik akan menggunakan kertas warna kuning. Di sini Kak Monik sudah beri garis, tapi Kak Monik akan bantu adik-adik untuk kasih tahu caranya ya. Di sini kertasnya adik-adik siapkan, lalu bentuk garis. Ini garisnya ya. Nih memanjang seperti ini. Nah, untuk ukurannya disesuaikan dengan tangannya. Kalau mau bikin yang besar, dibesarin ya. It's okay. Lalu kita akan, sebelum kita gunting, kita akan ambil kertas berikutnya. Untuk kertas berikutnya, Kak Monik siapkan gelas tadi untuk kita membentuk lingkaran ya. Nih Kak Monik akan berikan contohnya. Diberi lingkaran seperti ini dibentuk. Pelan-pelan ya, it's okay. Ya. Seperti ini, sudah berbentuk lingkaran. Di sini sudah ada garis. Oke, now waktunya untuk kita menggunting. Kak Monik mau gunting yang lingkaran dulu ya. Nih. Lingkaran digunting. Adik-adik ada dua cara ya, mau digunting dulu boleh atau mau menggambar dulu juga boleh. Jadi terserah kalian mau seperti apa. Hari ini Kak Monik akan gunting dulu. Seperti ini patternnya ya. Sudah jadi yang bulat. Lalu untuk talinya. Seperti ini ya, gunting. Ingat, adik-adik yang masih kecil, belum bisa pakai gunting, minta bantuan dari papa mama atau mbak atau siapapun ya yang bisa membantu. Oke, kalau sudah jadi seperti ini, Kak Monik akan gambar dulu. Ya, Kak Monik akan gambar kalau jam ada sampai berapa ya? Benar, sampai 12 aja. Ya, jadi dari lingkaran ini kita akan bagi jadi 12. So, ikutin Kak Monik. Ya. Nih, yang pertama caranya kalian kasih titik tengah dulu untuk penanda. Ya, kasih tengah seperti ini. Lalu dibagi dulu jadi 4. Di atas, bawah, kanan, dan kiri. Gunanya apa? Supaya gampang membaginya. Sudah jadi 4. Lalu di setiap sisinya ini kita bagi jadi 3 lagi. Ya, buat adik-adik Kak bingung Kak yang masih kecil, minta bantuan. Ya, enggak usah nangis, enggak usah bingung. Ya, kita bagi 1, 2, dan 3. Ya, kita lakukan juga yang sisi sini kanan 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2, dan 3. Lagi 1, segini ya, 2, dan 3. Oke, well done. Sudah jadi 12 ya. Lalu kita mau tulis angka-angkanya kecil-kecil. Ya, karena lingkarannya kan kecil. Kita mau tuliskan ya. Nih. 12 dulu. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
dan 11. Oke. Lalu kalau sudah, kan tadi kalian sudah dengerin kan pada saat firman, praise and worship, lalu drama. Kita kan kepingin punya waktu-waktu yang khusus saat teduh bersama dengan Tuhan. Nah, kalau Kak Monik pribadi, seperti tadi Kak Monik bilang, Kak Monik akan pasang waktu jam 5. Karena Kak Monik mau jam 5 pagi bangun untuk bersaat teduh. Nah, kalian boleh mau tuliskan jam berapapun, it's okay. Misal nih ya, kita mau, Kak aku maunya jam 7 malam setelah makan malam, it's okay. Ya ini contohnya ya. Jarum kecilnya di angka 7, panjangnya di angka 12. Wow, seperti ini. Ya, kalau sudah kita akan tempelkan di tengah-tengah talinya kita. Seperti ini. Saya ngikutin ya, pelan-pelan. It's okay. Nih, tengah-tengah. Sudah seperti ini. Kalau mau pakai double tip, boleh juga, nggak apa-apa, nggak masalah. Lalu kita tempelkan jam kita. Wow, kalau sudah jadi seperti ini, kita jangan lupa kita selalu tuliskan big message kita hari ini. Ya, aku senang dekat dengan Tuhan. I love to be close to God. Nah, tapi karena panjang, Kak Monik akan singkat aja ya. God and me. Yuk kita sama-sama tuliskan God and me. Tapi nulisnya ke bawah ya. Seperti ini, ikutin Kak Monik. God and, kasih spasi ya. Ingat nulisnya jangan besar-besar karena talinya kita nggak panjang ya. Me. God and me. Well done. Kalau sudah, ini ada dua cara. Adik-adik mau langsung lem di sini, lalu dipakai dulu ya, dipakai dulu, lalu dilem seperti ini bisa. Itu ya cara yang gampang, tapi nggak bisa dibuka tutup, ya kan dipakai terus jadinya. Kalau mau bisa dibuka tutup, nah caranya seperti ini, digunting. Ya, sisi ini kita gunting kira-kira 2 cm dari pojok. Lalu sisi yang sebaliknya kita juga gunting, tapi yang arah berbeda ya. 2 cm juga sama. Nah, kalau ini bisa dibuka tutup ya. Nih contohnya, Kak mau dipakai di sisi kanan ya. Nih. Kita pakai. Seperti ini. Nah, sudah jadi. Oh, belum masuk. Sampai masuk ke dalam. Nah, sudah jadi. Ya, balik. Jadi jam tangannya. Ingat ya, kita mau punya waktu-waktu yang khusus untuk Tuhan. Karena apa? Karena kita kepengen kenal sama Tuhan lebih lagi lewat waktu-waktu kita sama Tuhan. Oke? Thank you and God bless you. Lihat adik-adik, ranting yang terus melekat dan dekat dengan pohonnya akan berbuah pada musimnya. Iya, aku senang melekat pada pohon. Setiap hari aku mendapatkan makanan dari pohon. Dan lihat, aku sudah mulai menghasilkan buahku sendiri. Jadi adik-adik di rumah, kalian harus terus melekat dan dekat dengan Tuhan. Jangan lupa untuk bersaat teduh, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Ikuti aku ya. Aku senang dekat dengan Tuhan. Satu kali lagi. Aku senang dekat dengan Tuhan. Dan jangan lupa untuk ikuti ibadah online minggu depan. Bye-bye.